Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman yang terang benderang dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Yang kami hormati Ustadz Hendra Hudayah, LCMPD, serta ayah bunda dan juga sahabat waris yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadiran ayah bunda dan juga sahabat waris kalian dalam acara peluncuran jurnal Profiling Aset dan juga kalkulator waris Yazida yang dibersamai langsung oleh founder Syariah Waris Indonesia, Ustadz Hendra Hudayah serta tim dari Syariah Waris Indonesia. Semoga kebersamaan kita pada hari ini menjadi sebab bertambahnya ilmu, pemahaman, serta keberkahan dalam mengelola amanah harta sesuai tuntutan syariah Islam. Baik, eh, sebelumnya saya akan bertegur sapa terlebih dahulu nih pada beberapa peserta. Ada ayah bunda dari mana saja, mungkin boleh ditulis di kolom chat ya, ayah bunda dan juga sahabat waris kalian, kira-kira datang dari kota mana saja nih yang sudah join untuk peluncuran jurnal profiling aset pada pagi hari ini. Boleh kita bertegur sapa, rileks saja, interaktif. Insya Allah juga menjadi salah satu jalan kita untuk menjalin silaturahmi ya, seperti itu. Boleh mungkin teman-teman sekalian boleh ditulis di kolom chat dari mana saja. Ada dari Depok, ada dari juga Bekasi, Masya Allah. Warga Bekasi, ada juga dari Pasar Minggu. Mungkin yang dari luar Jakarta. Oh, ada Tangerang, Masya Allah. Insya Allah ya, pada hari ini kita bakal belajar dan juga mengulik secara lebih intens terkait ilmu waris seperti itu bersama foundernya langsung, bersama Ustadz Hendra seperti itu. Mungkin akan saya coba sapa terlebih dahulu, mungkin juga ada Ustadz Hendra yang sudah bergabung. Ustadz Hendra, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar Masya biasa. Allah. Tetap semangat. Luar biasa Allah Ustadz ya, Akbar. ini insya Allah pesertanya juga inisiatifnya sangat amat tinggi nih. Ada beberapa juga yang sudah bergabung dari Jogja, ada dari Cibubur, insya Allah ya. Yang baru join, insya Allah kita baru baru saja mulai. Jadi disiapkan juga mungkin ayah bunda serta teman-teman disiapkan juga boleh untuk bolpen dan juga alat tulis yang lainnya barangkali apa yang akan disampaikan, apa yang akan dipaparkan oleh founder kita nanti ada beberapa hal yang penting terkait ilmu waris, jadi agar tidak tertinggal seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman yang baru join, takut ada kendala jaringan, boleh untuk cari tempat yang mungkin memadai agar jalannya kita pada launching inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia pada pagi hari ini bisa berjalan begitu lancar seperti itu. Izin, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bintang Pamungkas. Saya akan memandu jalannya acara launching pada pagi hari ini. Saya akan menjadi moderator sekaligus Master of Ceremony. Insya Allah akan membersamai ayah bunda serta teman-teman sahabat waris yang lainnya pada pagi menuju siang hari ini. Seperti itu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya. Eh, kita langsung menuju acara inti kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu terkait launching inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia. Dengan ini, pada Ustadz Hendra Hudayah, waktu dan juga layar kami persilahkan Ustadz. Tafadhol. Baik. Mohon izin Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, apakah suara dan gambar bisa diterima dengan jelas? Jelas, Pak Ustadz. Ustadz, Ustadz, Baik. Insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, semoga Allah berikan keberkahan di pagi hari ini, terutama keberkahan di bulan Rajab, ya. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, ya. Dan sampaikan kami untuk bisa menikmati jamuanmu di bulan Ramadan insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah banyak bergabung bersama kita di pagi hari ini. Semoga niat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dicatat oleh Allah SWT sebagai ya pemberat amal soleh kita dan sebagai bukti iman kita dan bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sampai hari ini Lembaga Syariah Waris Indonesia dengan tim alhamdulillah terus kita berusaha memberikan layanan-layanan kepada umat ini untuk menuju kepada kesempurnaan tentunya, dan pastinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berikan pelayanan yang terbaik untuk umat ini, maka dengan segala daya upaya, dengan segala keterbatasan, terus kami berjuang untuk mensyiarkan dakwah waris ini. Dari mulai penulisan buku, ya, buku bahasa Arab yang pertama kali luncur adalah Al-Manahij Al-Haditsah fil Mabahith Al-Mirasiyah. Ini saya gunakan buku ini saat masih belajar di Kairo Al-Azhar, ya. Itu kami sebarkan dengan metode Syajaratul Miras, ya, ini kepada teman-teman mahasiswa Mesir yang di Al-Azhar. Alhamdulillah sekitar 4 tahun kurang lebih sudah banyak yang tercerahkan. Kalau di database yang saya dapatkan dulu itu sampai 500 dari berbagai negara. Ini buku panduan yang pertama dan masih ada sampai hari ini. Yang kedua, alhamdulillah kita juga memiliki produk namanya Fikih Waris, mudah dan praktis. Alhamdulillah sudah cetakan kedua nih. Mudah-mudahan dengan buku Fikih Waris ini menjadi referensi bagi umat dalam edukasi ilmu waris, ya. Begitupun kami luncurkan buku saku yang simpel, ini peruntukan untuk para pelajar, para santri yang mungkin istilahnya itu poin-poin ilmu waris ini ada pada buku saku waris ini, ya, kecil bentuknya karena isinya poin-poin saja. Begitu juga alhamdulillah kita sudah meluncurkan tabel, ya, tabel hitungan waris, ya. Dan alhamdulillah pada hari ini produk SW yang terbaru yaitu diantaranya adalah profiling jurnal aset dan kalkulator waris, ya, dengan metode Yazidah. Baik, ini berawal dari beberapa pengalaman kami di lapangan, ya kan? Betapa peliknya masalah-masalah waris ini yang sedang dihadapi oleh umat ini. Banyak para keluarga, banyak ahli waris, ternyata ujungnya adalah didakwahkan untuk profiling aset ini, tapi alhamdulillah baru di hari ini Allah takdirkan untuk bisa mempersembahkan kepada umat ini, memberikan yang terbaik, yaitu jurnal profiling aset. Baik, izin Bapak Ibu untuk share materinya.
Baik, apakah sudah nampak materinya? Sudah jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, Sudah. saya angkat temanya yaitu tentang merapikan aset sejak awal nikah, ya. Ini materi ini bukan berarti tidak berlaku bagi yang masih ngejomblo. Nah, ini pun berlaku ya. Jadi setidaknya ada persiapan yang masih jomblo atau single atau mungkin sekarang menjadi single parent ya yang suaminya atau istrinya sudah meninggal terdahulu, ini pun materinya sangat relevan. Ya, jadi ini berlaku untuk pasangan yang masih utuh ataupun single parent ataupun ya single yang belum menikah pun ini penting ya belajar materi tentang merapikan aset sejak dini insyaallah. Baik. Yang pertama latar belakang ya kenapa ada inisiatif untuk meluncurkan program atau jurnal ini. Ada 4 alasan yang menjadi latar belakang dan ini menjadi permasalahan umat ya di hadapan kita ini. Yang pertama adalah banyak konflik keluarga dan sengketa waris bermula dari aset yang tidak jelas. Ya, ini jangan sampai anak-anak kita atau pasangan kita kelak nanti atau orang tua kita. Nah, kita ini mungkin ada di sini sahabat yang masih muda, tapi karirnya melejit, ya punya harta yang berlimpah dan sebagainya. Jangan sampai orang tua kita atau saudara kita ini tidak paham apa yang kita miliki selama ini. Nah, apalagi kalau sudah keluarga, berpasangan dan sebagainya, ini terjadi sengketa waris ini berawal dari ketidakjelasan. Ini milik siapa? Ya, terlebih lagi peruntukan kepada pasangan yang qadarullah ya Allah belum menitipkan keturunan. Ya. Ini penting banget. Ya, dipisahkan, dijelaskan mana harta suami, mana harta istri. Karena ketika terjadi kewafatan itu akan berdampak, sangat berdampak. Ya. Keluarga istri, keluarga suami itu pasti gitu kan ya. Mereka ini orang luar, mereka nggak tahu aset kita ini pasangan ini yang mana saja. Maka penting bagi pasangan, baik yang belum punya keturunan ataupun yang sudah punya keturunan, untuk menjelaskan, mengelompokkan, ya, menata dengan jelas, dengan benar mana aset-aset yang kita miliki selama ini. Ini latar belakang yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran menata aset sering terlambat, baru muncul setelah terjadi musibah atau wafat. Nah, di sini baru nih. Ya kan, kasus yang kami tangani hampir rata-rata ya bisa saya bilang mohon maaf gitu kan ya 99,9% itu tidak ada pencatatan. Nah, jadi lembaga ini SW ini yang tercatat di buku konsultasi itu sudah hampir 600 kasus ya. Itu yang kami tangani rata-rata itu belum pernah ada catatan. Ya, dan pengalaman saya pribadi juga di lapangan belum pernah mendapatkan keluarga atau pasangan saya sendiri yang mempunyai ya catatan aset masing-masing. Itu hampir rata-rata tidak ada. Maka kebingungan pasca ada kewafatan. Ketika suami wafat atau istri wafat, ini mana harta suami, ini mana harta istri. Atau ketika ada musibah gitu kan ya, ini mana hartanya. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Ya, sebelum terlambat, ya kita rapikan aset kita. Begitupun alasan yang ketiga adalah ketika harta tidak dipetakan sejak awal, bercampur antara harta pribadi, harta bersama, harta hibah atau warisan, nggak jelas. Nah, maka di awal Islam itu mengajarkan kita untuk apa? Adanya kejelasan. Ini akadnya apa? Ya. Jadi mohon ya para istri yang kumpul hari ini di Zoom gitu kan ya, jangan dulu GR tuh. Ya, sertifikat rumah atas nama istri gitu kan ya, kendaraan atas nama siapa gitu kan istri ya, kemudian perhiasan atau apa gitu kan ya, mohon ada kejelasan status kepemilikan. Ya, mana harta pribadinya, mana harta perolehannya. Jika itu ada harta bersama berapa kongsi masing-masing, mumpung masih hidup dua-duanya, kan musyawarahnya enak. Ya, tapi ketika sudah meninggal salah satunya, apalagi meninggal dua-duanya, apalagi nggak punya anak pula, ini yang bingung siapa? Saudara-saudaranya. Ada dari pihak suami, ada dari pihak istri, ketemu
kemudian musyawarah, dan nggak ada kesepakatan. Karena apa? Mendapatkan keambiguan, ketidakjelasan. Ini hibah bukan, ini wasiat bukan, ini harta pribadi bukan, bingung kita ini. Nah, ini latar belakang yang ketiga, ya. Dan yang keempat terakhir adalah di mana Islam mengajarkan kejelasan, keadilan, dan pencegahan konflik sejak dini. Ini namanya saddu adzari'ah. Ya, sebelum konflik itu terjadi, sebelum sengketa terjadi, maka untuk meminimalisir semuanya itu, coba dari awal kita menata aset ini dengan jelas. Terlebih lagi bukan hanya menata, ya. Setelah penataan ini sebenarnya langkah pertama adalah membersihkan aset tadi, ya. Jadi sebelum masuk ke profiling aset ini, mohon Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang Allah berikan kelebihan-kelebihan asetnya, yang pertama adalah mentazkiyah, mensucikan hartanya. Jangan sampai kita ini menghibahkan atau mewakafkan atau mewasiatkan atau bahkan nanti mewariskan harta-harta yang syubhat, yang tidak jelas kepemilikannya, bahkan harta yang sudah jelas keharamannya. Ya, maka kita sebagai pelaku sejarah, sebagai pelaku pemilik aset yang tahu sejarah dari mana aset tersebut. Ya, an Rasulillah SAW, Rasul bersabda, akan ditanya nanti, an malihi min aina tasabah wa aina anfaqah. Untuk hartamu, kata Rasulullah, dari mana engkau dapatkan? Dengan cara apa engkau dapatkan? Terutama di sini bagi para ayah di sini. Bagi para ayah, ini peringatan keras dari Rasulullah, ya, di mana Rasulullah berpesan pada kita. Kenapa saya sapa hanya laki-laki saja? Karena kewajiban mencari nafkah ada di pundak laki-laki. Adapun bagi para ibu-ibu atau perempuan di sini, bekerjanya ibu itu sebatas kebaikan, ya, bukan kewajiban. Tidak mencari nafkah itu bukan kewajiban seorang perempuan. Ya, maka tidak berdosa bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki ini, nah, ini kalau boleh saya absen di sini, siapa ada? Ada Mas Fadli, Masya Allah, ya. Ada Bapak Nur Sidik, ada juga Pak Sidik, ya. Ada Nur Sidik, ada Pak Sidik nih. Ada lagi siapa di sini? Bapak Fatul Muin, Bapak Irzan, Bapak Dedi, ya. Siapa lagi di sini? Masya Allah, Bapak Cepi. Nah, ini kita nih laki-laki, gitu kan ya, laki-laki akan ditanya itu hartanya, dengan cara apa kita mendapatkan harta-harta itu. Maka langkah pertama adalah tazkiyatul mal, mensucikan harta dari segala kotoran. Sucikan hartanya. Ya, mungkin dulu di masa kelam kita, di masa lalu kita pernah berbuat dosa, berbuat khilaf karena mungkin ketidaktahuan atau bahkan kesengajaan, ya, kita melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat, maka hari ini bertaubatlah, bersihkan. Walaupun nanti nilainya menyusut nggak masalah. Yang penting bersih, yang kita hibahkan nanti, yang kita wasiatkan nanti, yang kita wariskan nanti benar-benar harta yang bersih yang selama ini kita kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini bicara tentang latar belakang kenapa adanya jurnal profiling aset. Apa itu profiling aset? Ya, profiling aset adalah pencatatan dan pemetaan harta suami istri secara syar'i. Ya kita arahkan bagaimana syariat memandu kita dalam mencatat, dalam memetakan harta-harta ini. Ya, klasifikasinya adalah pertama, waktu perolehan. Apakah diperoleh sebelum pernikahan ataukah sesudah pernikahan? Kalau sebelum pernikahan namanya harta bawaan, ya. Kalau setelah pernikahan namanya apa? Harta perolehan atau harta dapatan, atau mungkin juga harta bersama antar pasangan. Nah, dilihat waktu perolehannya kapan. Yang kedua adalah cara perolehannya. Ya, ketika kita dapat harta dengan cara apa nih? Ada dengan usaha pribadi, ya udah milik pribadi berarti. Ada yang dengan hibah, dapat hibah dari orang tuanya, dapat hibah atau hadiah dari pasangannya mungkin, ya kan ya. Ada warisan, nah itu dicatat bagaimana cara memperolehnya. Nah, maka kategorinya adalah harta dapatan atau harta perolehan. Begitupun status kepemilikan, ini milik siapa? Ya. Dan mohon maaf, ya, kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada istilah tumpang nama, gitu kan ya. Bahkan dipasarkan dalam KHI tanpa
mempersoalkan atas nama siapa. Nah, tapi pasal ini untuk tahun ini tidak berlaku lagi. Ya, setelah kami diskusi dengan beberapa pakar hukum, ternyata tidak ada lagi istilah tumpang nama, harus jelas ini milik siapa. Ya, maka segera hari ini coba perjelas ini atas milik siapa, atas nama siapa, ini milik siapa yang sebenarnya ini. Yang sudah berlalu mungkin ini atas nama siapa-siapanya diperjelas. Kalau mungkin itu kepemilikannya ganda, artinya kongsi suami istri, maka lakukan. Ya kan, perubahan atau mungkin apa ke notaris kan dirubah, ini milik suami istri fulan dan fulanah misalnya dengan kongsi sekian-sekian. Diperjelas status kepemilikannya. Ya, supaya tidak ambigu. Ya. Nah, disinilah ya ketika kita memetakan tadi akan lahir kejelasan. Ini harta suami, ini harta istri. Bicara foreign asset ini bukan berarti bicara tentang pembagian waris, bukan. Tapi ini adalah persiapan data waris yang benar. Jadi bicara hari ini bukan masalah bagi-bagi waris, bukan. Kita mempersiapkan data agar kelak nanti pasangan kita itu akan tenang. Ketika suami kaya raya, jangan sampai sepeninggal suami, istrinya malah sengsara. Karena diklaim oleh keluarga suami itu milik suami semuanya. Sampai ada perhiasan. Kan ini abang saya yang beliin, gitu kan ya. Ini kata keluarga suami. Berarti itu milik suami dong, abang saya, gitu kan. Kan kamu tidak bekerja. Nah loh. Nah, di sini banyak di lapangan yang sering kamu temukan seperti itu. Nah, maka bicara profil aset ini, kita persiapkan data yang benar. Agar kelak nanti ketika ada kewafatan, jelas ini harta siapa. Yang jadi objek itu punya yang mana objeknya. Ada objek harta waris suami yang wafat, ada objek harta waris istri yang wafat. Itu berbeda. Nah, maka dari sekarang, sejak dini kita rapikan, kita siapkan data-data itu. Karena kematian kita tidak tahu pasti kapan datangnya. Wallah alam. Baik. Apa urgensi dari profiling aset ini? Yang pertama adalah tentunya menjaga keadilan dan keterbukaan dalam rumah tangga. Jadi jangan tabu. Ya, Ustaz ngapain sih bicara masalah harta dengan ya tabu? Nah, justru di sini ketika pasangan tertutup tidak terbuka, kelak nanti ada potensi konflik antara anak-anak kita atau bahkan keluarga besar, keluarga suami atau keluarga istri. Maka dengan adanya profil aset ini, maka akan ada keadilan, akan ada keterbukaan. Terbuka sekarang. Ya, jangan sampai ya nanti perangnya sekarang, bukan perang, artinya diskusi dengan pasangannya. Berapa gitu kan ya? Mana harta bawaannya? Catat. Mana harta perolehannya? Ya, ada mahar yang ibu dapatkan saat menikah gitu kan ya. Ada lagi nafkah yang ibu terima, ada lagi hadiah ulang tahun pernikahan atau apa saja. Dapat warisan orang tuanya, catat semuanya, itu milik siapa. Harta bawaan itu milik masing-masing. Harta dapatan itu milik masing-masing. Tapi ingat, yang kita bawa, yang kita dapatkan, dua kategori ini, ujungnya adalah akan kita wariskan. Sekayanya kita hari ini, dengan harta bawaannya, sekaya-kayanya kita hari ini dari harta perolehannya, ujung dari perjalanan harta tersebut akan diwariskan. Di luar dari yang sudah kita hibahkan, di luar yang sudah kita wasiatkan, atau terpotong dengan hutang-hutang yang selama ini ya terjadi. Ya, netnya itu akan diwariskan. Itu 2 poin yang pertama. Tapi ketika ada kategori ketiga, harta bersama antara pasangan tadi, maka pisahkan berapa kongsi masing-masing. Nah, di lapangan sering kami temukan istilah harta gonogini. Ya. Dalam Islam, mohon maaf, yang dipahami masyarakat awam, gonogini itu apa? Harta yang muncul pasca pernikahan, gitu kan ya, dimiliki berdua bersama suami istri, ya ketika terjadi pisah, baik cerai mati atau cerai hidup, maka dibagi 50-50, gitu kan ya. Nah, Islam menjawab, pernikahan tidak menyebabkan kepemilikan. Jadi tidak ujuk-ujuk nikah itu jadi milik barang, enggak. Dilihat kongsinya. Maka dalam fikih klasik katakan ada al-mal al-mushtarak, ada harta kongsi, harta bersama antar suami istri. An-Nisa ayat 32 itu rujukannya.
Lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasaban. Bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan peran atau kontribusinya. Begitupun perempuan. Ini menjaga ya keterbukaan semuanya, gitu kan ya, keadilan. Ini mana hak istri, mana suami, mana kongsinya, berapa kongsinya. Kan masih hidup dua-duanya, kan bisa duduk bareng dan tahu sejarah dari mana aset tersebut kita dapatkan. Yang jadi masalah adalah ketika salah satu sudah meninggal, salah satunya suami yang sudah meninggal duluan, tinggal istri. Informasi hanya di istri saja. Kalau jujur, alhamdulillah. Kalau berbohong, ya naudzubillah. Atau sebaliknya, istri yang meninggal hanya suami, informasi hanya di suami saja. Tapi ketika dua-duanya masih hidup, ya kan akurat insya Allah. Nah, di sini ada menjaga keadilan dan keterbukaan. Berikutnya adalah kenapa kenapa kita harus merapikan aset sejak dini ini, karena melindungi hak pasangan dan anak-anak sebagai ahli waris. Ya, kita lindungi mereka. Mereka berhak nanti seperti kita nanti. Maka dari sekarang perjelas. Yang ketiga adalah apa? Mencegah konflik supaya tidak ada perselisihan antar keluarga. Nah, itu minimalisir dengan kejelasan sejak awal. Karena tadi saya sampaikan di awal juga, banyak sengketa, banyak konflik berawal dari ketidakjelasan historis aset tersebut. Berikutnya adalah urgensinya membuat keluarga siap menghadapi musibah mendadak. Kapanpun, kita sudah punya catatan, sudah punya filenya. Anak-anak, kalau ayah wafat, ini loh profiling aset ayah. Ini loh profiling aset mama. Masya Allah, sudah siap. Ya musibah itu mendadak. Kita nggak tahu jadwalnya kapan. Ya kan, banjir bandang, di Aceh Tamiang, Sumut, Sumbar, kita nggak tahu, gitu kan ya. Baik, dan terakhir urgensinya adalah ini wujud amanah dan ketakwaan dalam mengelola harta. Jadi profiling aset ini ada sebagai bentuk ketakwaan kita, ya, bentuk ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka dari awal, yuk kita rapihkan agar lahir keterbukaan dan kejelasan data. Baik. Berikutnya adalah apa dampaknya nih? Kalau saya kita ini lalai, ya, mengabaikan profiling aset, ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Ini sebelum terjadi, makanya ayo ya kita lakukan perapihan aset tersebut. Yang pertama, status harta menjadi kabur dan rawan kezaliman. Kabur kenapa? Karena nggak jelas ini milik siapa. Di sertifikasi milik istri, tapi ada kabar itu tumpang nama. Itu kan nggak jelas. Ya sering kami tahu seperti ini. Ya, makanya ketika kami melakukan hal-hal seperti ini mohon jangan dilanjutkan ketidakjelasan seperti ini. Cukup tutup mata rantainya di orang tua kita. Kita sebagai generasi berikutnya itu sudah harus jelas berapa kepemilikan, kejelasannya. Jangan sampai terulang kembali masa lalu ayah ibu kita nih. Oke, ayah ibu kita nggak ada keterangan, nggak ada profiling aset. Ya itu PR-nya, rawat merahnya. Nah, hari ini kita pun punya pasangan, punya anak, perjelas agar tidak terulang kesalahan orang tua kita di masa lalu. Ya, karena tadi ketika tidak ada kejelasan menjadi kabur milik siapa, ya kan? Yang kedua, konflik keluarga berkepanjangan, bahkan berakibat apa? Memutuskan tali silaturahim. Kita nggak mau anak-anak kita semasa kecilnya mereka bermain bareng-bareng, renang bareng-bareng, gitu kan ya, hujan-hujanan bareng-bareng. Besar, dewasa, tumbuh dewasa, ribut masalah harta orang tuanya. Yang capek bapaknya, yang ribut anak-anaknya. Ini berawal dari apa? Ketidakjelasan. Nah, maka bagi para ayah, bagi para ibu, jangan sampai gitu kan ya, anak-anak kita nanti berantem karena apa? Ketidakjelasan aset ini. Apalagi mohon maaf anaknya perempuan semuanya, itu ada kebocoran. Ya kan ya? Ini para istri misalkan ya tersindir nih, kok ipar saya dapat ya? Nah, ini kan ketika suami tadi dengan pasangannya dan anak-anak perempuan semuanya itu belum close harta itu. Itu akan ada asam atau sisa kepada keluarga yang meninggal tadi. Kalau suami wafat, maka ada kemungkinan saudara suami berhak mendapatkan sisanya. Tergambar, ya kan saya warisnya itu. Pasti bilangannya atau angkanya nominalnya pasti besar itu. Lebih besar dibanding istrinya. Maka ada kejelasan. Mana harta suami ini? Jangan sampai tercampur di harta istri itu. Atau sebaliknya. Baik. Berikutnya apa?
pelanggaran syariat tanpa disadari. Itu apa? Memakan harta. Jelas ayatnya. An-Nisa ayat ke-10. Di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta waris, ya, harta anak yatim secara zalim, mereka yasa, memanipulasi, mengaku-ngaku. Ini ayah kalian sudah hibah ke bunda, jadi ini milik bunda semuanya. Ada klaim seperti itu. Mana buktinya? Mana validasinya bahwasanya suami itu sudah menghibahkan kepada istrinya, gitu kan ya? Ini penting. Ya, ketika si ibu tadi nikah lagi dengan suami yang baru, wah, masalah baru ini. Bagaimana nih anak dari suami yang pertama, pada aset dari suami yang pertama, perlu kejelasan. Ya, jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai si ibu ini menguasai harta anak yatim yang seharusnya segera diselesaikan, segera dibagikan. Baik, yang keempat apa? Hilangnya keberkahan harta dan ketahanan keluarga. Akhirnya tercabut keberkahan. Karena apa? Nggak jelas. Faqadaro alai rizqa. Allah cabut keberkahan karena apa? Wa taqulna turasa aklan, karena kalian menyelesaikan waktu dengan apa? Dengan cara mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ini nggak jelas dimiliki siapa nih harta ini. Maka mohon ya, duduk kita hari ini untuk memperjelas ini milik siapa aset ini. Dan terakhir adalah anak-anak mewarisi konflik bukan keteladanan. Maka kita ingin ya, senyuman pasangan, senyuman anak-anak itu tergambar dari sekarang ketika kita sebagai orang tua menyiapkan data-data semua itu. Kita ingin pasangan kita tersenyum, tenang dan aman. Kita ingin anak-anak kita ini selepas nanti kita wafat tersenyum karena apa? Ayahnya, bundanya telah menyiapkan data-data aset yang ia miliki selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebagai penutup, ya, mendapatkan aset sejak awal nikah adalah ikhtiar, bukan kurang tawakal. Langkah kecil ini mencegah konflik besar di masa depan. Maka insya Allah ya, jurnal profiling aset ini menjadi solusi praktis, rapi dan syariat insya Allah untuk keluarga, untuk generasi dan tentunya untuk melestarikan syariat Islam untuk umat Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sesi pertama tentang profiling aset. Baik, Bintang, silakan. Mungkin ada diskusi sebentar sebelum kita masuk ke sesi kedua tentang kalkulator waris. Fadal. Oke, baik Ustadz. Masya Allah ya, ayah bunda dan juga, afwan, ayah bunda dan juga sahabat waris sekalian, kita sudah sedikit mengetahui paparan dari founder kita, Ustadz Hendra Hudaya, terkait ilmu waris dan juga pembagiannya seperti itu. Nah, untuk kemudian kali ini kita akan masuki sesi tanya jawab, sesi pertama. Bagi ayah bunda dan juga teman-teman sahabat waris yang ingin bertanya, boleh banget untuk raise hand atau mungkin boleh ditulis di kolom chat dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaannya seperti itu. Boleh dari sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan seperti itu ya. Silakan. Ada dari ayah bunda atau sahabat waris yang lainnya? Raise hand atau ditulis di kolom chat seperti itu. Silakan Pak Fatul Muin, sudah raise hand tuh Mas Bintang. Oke, baik. Baik. Silakan Kak Adisti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pemaparannya ya Pak Ustadz. Ini kan tadi penjelasan tentang jurnal ya, jurnal jurnal apa namanya tadi? Profiling aset. Profiling aset. Nah, Ya. jurnalnya itu bentuknya apakah buku atau eh, apa namanya Excel yang nanti kita isi atau itu nanti seperti apa gitu ya? Karena setelah pemaparannya memang betul sekali nih dari yang sudah-sudah. Kebetulan keluarga saya alamin ya Pak. Jadi dari keluarga istri tuh Baik, hartanya baik. jadi agak goror gitu. Jadi kita agak tidak mau mewarisi ini untuk generasi saya ke bawah nanti gitu Pak. Baik, Syukran Pak barakallahu Ustadz. Pak Fatul Muin. Insya Allah
Profiling aset ini kami hadirkan dalam bentuk aplikasi, tapi masih berbasis website, insya Allah ya. Jadi sangat memudahkan, bukan sebuah buku, tapi aplikasi ya, bisa Bapak gunakan untuk beberapa keluarga. Silakan, gitu kan ya. Insya Allah mungkin nanti di akhir akan ada penyampaian dari pihak lembaga. Baik, Barakallahu Fik, Bapak Fatul Muin. Syukran, Pak. Pak Wasfan mungkin silakan, Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Ibu, mohon maaf. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silakan, Bu. saya berdua sama suami ngikutinnya soalnya Ya. Ustadz. Nah, gini saya kan kebetulan menikah dengan suami. Suami sudah punya anak. Pernikahan dengan saya nggak ada anak. Kebetulan saya bekerja. Memang kami sudah alhamdulillah sama-sama tahu dan saya sudah memisahkan harta agar nanti kalau terjadi apa-apa diwariskan ke anak-anak suami itu lebih mudah jelas. Nah, masalahnya Ustadz untuk memperkuat agar anak-anak suami saya percaya bahwa benar ini yang harta dari suami saya, ini yang punya saya. Itu bagaimana ya? Karena saya ada kekhawatiran takutnya anak-anak suami saya itu nggak percaya gitu. Apa perlu dinotariskan? Apa gimana? Cuma kadang mikir biaya notaris lumayan mahal juga. Mohon Baik, sarannya. Barakallahu Fik. Baik, Masya Allah, ini sudah mulai ada muncul ya rasa-rasa kekhawatiran, ya kekhawatiran. Ini percaya nggak ya anak-anak ini dengan data-data ini? Setidaknya langkah kecil yang pertama tadi dengan mencatat itu sudah luar biasa. Karena langkah kecil ini berat, gitu kan ya. Masih banyak kalau saya tanya para suami di sini, rata-rata belum punya catatan. Termasuk saya pribadi ini kan ya. Ini baru baru kemarin trainer alhamdulillah sudah mencatat pribadi gitu kan ya, alhamdulillah. Ternyata luar biasa. Ini harus ada duduk bareng dengan istri itu kan ya. Kemudian buka dokumen, tanggal berapa nikahnya, sertifikatnya nomor berapa. Oh, luar biasa. Nah, ini coba adakan duduk bareng dengan suami istri. Nah, kalau bisa mungkin didokumentasikan supaya si anak tuh jelas gitu kan ya, keabsahan apa yang ya, tertuang dalam profil AS tadi. Untuk memperkuat tadi, ya karena kita negara hukum, maka jalurnya ada pencatatan setelah kita buat profiling tadi, dinotariskan, dinotarialkan. Ya, ada legalisasinya, gitu kan ya. Ini jelas, ya, tidak ada kebohongan dan tidak ada rekayasa, ya kan? Itu makanya mungkin kalau misalkan mau ditambahkan saksi pun silakan. Dalam syariat kan bukan notaris ya, tapi adanya saksi yang adil. Tentunya yang tidak ada kepentingan di sana. Saksi yang adil menyaksikan tentang aset-aset kita nih. Siapa saja yang kita percayakan itu dengan saksi. Dikuatkan lagi dengan legalisasi notarial. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Bintang, siapa lagi nih? Yang ketiga? Beberapa dari by kolom chat dari Ivan Prasetya. Afwan Ya, Ustadz, kalau nggak salah dengar tadi ada istilah harta bersama suami dan istri Ustadz. baik. Dari Bapak Irfan Prasetya ya, tentang harta bersama. Jadi gini Pak, ini berawal dari analisa di lapangan yang sering kami temukan, istilahnya itu harta gonogini. Ya, harta gonogini. Harta gonogini dipahami masyarakat itu adalah harta yang muncul pasca pernikahan, ya, dimiliki berdua suami istri dengan porsi 50-50 ketika ada perpisahan, baik cerai mati atau cerai hidup. Nah, maka syarat menjawab bahwasanya pernikahan itu tidak menyebabkan adanya kepemilikan. Nah, maka ketika ada aset bersama, ini misalnya harta bersama itu lain dengan harta gonogini. Harta bersama adalah harta kongsi antara suami istri. Contoh misalkan seperti ini. Ada istrinya dapat warisan tanah dari orang tuanya. Dibangunlah di tanah tersebut oleh suaminya. Full biayanya dari suami ini. Nah, jadi tanah itu dari istri, bangunan dari suami. Ini contoh sederhana. Inilah yang dinamakan harta bersama, harta kongsi. Maka harus perjelas
berapa kongsi istri, berapa kongsi suami. Maka di appraisal itu Pak, berapa nilai aset tersebut, nilai tanah dan nilai bangunan, ya kan ya. Jadi ketika muncul misalkan 1 miliar nilainya, ketika suami ini wafat, itu jangan diklaim itu milik suami semuanya. Tunggu dulu. Secara historis ternyata itu adalah tanahnya dari bawaan dari dapatannya istri, warisan orang tuanya atau mertua dari suami tadi. Maka pisahkan dulu berapa nilai tanah. Rata-rata dalam appraisal itu yang saya lihat itu hampir 70% nilai tanah itu. Sisanya nilai bangunan. Jadi kalau 1 M tadi Pak, di harta bersama tadi, berarti pisahkan dulu tuh haknya istri. Karena nilai tanah 70%. Berarti 7 juta gitu kan ya. Yang jadi objek warisan suami wafat tadi hanya di 30% saja. Ini jadi objek, jadi bukan keseluruhan. Karena ternyata itu harta kongsi antara suami istri. Ya. Ada lagi sebaliknya, ya istrinya yang banyak bekerja, gitu kan ya. Pernah juga kasus yang kami tangani ini dia bekerja, kemudian tanahnya dari suaminya, gitu kan ya, rumahnya dari istrinya. Terbalik gitu kan ya, terbalik. Nah, tanahnya luasnya nggak seberapa, gitu kan ya, dibangun oleh istri bertingkat misalkannya, hampir sekian. Maka lakukan appraisal, penilaian berapa nilai tanah, berapa nilai bangunan. Ketika suami ini wafat, maka si istri berhak kedekannya mengambil fungsinya selama itu. Maka penting di sini pencatatan. Ketika ada harta bersama tadi, pencatatan pemisahan aset. Dan tidak mesti 50-50. Bisa 75-25, bisa 70-30, bisa 60-40, silahkan. Gitu kan ya. Ini kembali kepada historis aset yang berlaku. Maka penting duduk bareng berdua sama istri, ya, dan perjelas apalagi dua-duanya bekerja, berkongsi dua-duanya di sini ya. Ada juga kasih lapangan di mana istrinya tidak bekerja nih, tapi si istri mengelola aset suaminya nih ya, di luar nafkah, dan bahkan nafkahnya nggak jelas pula. Banyak seperti itu. Ada kasus yang kami tangani dulu, itu ada suami seorang hakim, itu bulanan suami ini diberikan ke istrinya full semuanya. Istri cerdas tuh, dia kumpulkan, ya ada uang dapur, uang listrik, wifi, IPL, itu udah terpotong semuanya, masih ada sisa, dikumpulin, dia bangun kontrakan. Istri jadi mandor, suaminya nggak tahu apa-apa. Istri yang maintenance tentang kontrakan tersebut, yang ngurusnya, yang perawat dan sebagainya, istri, suaminya nggak tahu apa-apa. Meninggal suami ini. Kata anak ini, mama, kontrakan ini punya papa, karena mama nggak bekerja. Di sini kita nilai, kira-kira untuk Pak Ibu, istri ini bekerja enggak tuh? Dia jadi mandor, dia jadi financial planner-nya, dia jadi manajernya gitu kan. Kalau kita sewa orang gitu kan, berapa kita bayar tuh? Maka kongsi itu tidak mesti berupa uang, peran, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ya sawfa yura. Ya, dinilai ketika Rasulullah membawa para sahabat, mak-mak ketika berperang, itu kan mak-mak dibawa juga tuh. Untuk apa? Bagian logistik. Ketika menang perangan, dapat gonimah atau harta rampasan, dapat nggak emak-emak di belakang? Dapat. Tapi sesuai dengan perannya. Tentunya beda dengan yang penyerang gitu kan ya. Ada porsi masing-masing. Disinilah menakar itu kita agak kesulitan. Maka silakan rumuskan, silakan ijtihad. Ya, yang menjadi beban adalah ketika salah satunya udah wafat atau dua-duanya meninggal. Kita nih anaknya nih, kita nggak tahu nih berapa kongsi ayah ibu kita. Maka beristihad. Nah, silahkan. Ada nggak indikasi-indikasi yang bisa menguatkan ijtihad kita nih? Contoh misalkan kasus yang kemarin kami tangani ini, suami istri, PNS dua-duanya, dan sudah pensiun. Itu kebanyakan asetnya aset bersama. Jadi ini kongsi suami istri. Istrinya masih hidup. Saya nanya, Bu, berapa kongsinya, Bu? Aduh, Ustaz, nggak ada catatan. Ini bahaya nih. Suami udah wafat, nggak ada catatan. Gitu kan ya. Ya udah Ibu ijtihad. Terus apa yang saya ijtihadkan? Saya nggak tahu apa-apa, gitu kan ya. Gini aja, berapa pensiunan masing-masing? Nah, saya tanya, ternyata suaminya PNS juga kan, pensiunannya sekitar 2 jutaan lebih. Istrinya atau ibu itu yang menghadap, itu pensiunannya sekitar 4 jutaan lebih. Ketahuan kan income-nya. Dikuatkan oleh anaknya, Ustadz, saya anaknya, saya kuliah di kedokteran, biaya semuanya dari bunda, bukan dari ayah. Berarti ibunya lebih banyak fee income-nya itu. Berarti aset yang ada ternyata ditakar lebih banyak istrinya. Ijtihad keluarga saat itu,
ya, ibu terutama dan istri tadi ya, beristihad di angka 2575. 75 punya istri, 25 punya suami. Nah, disinilah ya kan merujuk kepada An-Nisa ayat 32 tadi, pentingnya pemisahan aset sejak dini, profiling aset tadi. Wallahu a'lam. Baik, Mas Bintang, ini waktu berjalan ya. Kita masih ada satu lagi nih. Silakan. Baik, terima kasih ya Ayah Bunda dan juga sahabat waris yang telah bertanya. Masya Allah ya, cukup interaktif Ustadz ya. Eh, Pertanyaan-pertanyaan juga sedikit banyak cukup menangkap beberapa materi yang sudah Ustadz jelaskan seperti itu. Mohon maaf Ayah Bunda apabila keterbatasan waktu dari kami belum bisa terjawab semua pertanyaannya seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat belum bisa terjawab hari ini. Insya Allah Ustadz Ayah Bunda bisa menghubungi admin terkait masalah waris dan juga mungkin boleh follow sosial media Hendra Hudaya _official di Instagram, YouTube, dan juga TikTok terkait pembahasan ilmu waris dan juga kajian-kajian seputar waris seperti itu. Nah, untuk kemudian izin Ayah Bunda bisa di on cam-kan terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi pemotretan untuk mengabadikan launching inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia ini. Izin ya, Ustadz, untuk bisa kita melakukan sesi potret bersama. Baik, boleh di on cam semua? Oke. Izin yang lainnya mungkin yang tidak terkendala jaringan boleh ikut on cam terlebih dahulu ya untuk kita ambil sesi dokumentasi. Masya Allah ini ada yang juga nih Ustadz Bapak Doni. Masya Allah. Oke, baik. Langsung saja kita lakukan sesi pemotretan. Azam. Tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Ustadz. Cukup. Terima kasih Ayah Bunda dan juga sahabat waris yang lainnya. Nah, kebetulan karena kita hari ini adalah mau launching ya inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia, mungkin akan sedikit dijelaskan lagi nih dari founder kita. Kira-kira seperti apa nih Ustadz terkait inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia? Apa saja fitur-fitur terbaru dan juga hal apa saja yang akan didapatkan oleh Ayah Bunda dan juga sahabat waris apabila mendapati atau berlangganan terkait dengan inovasi terbarunya dari Syariah Waris Indonesia? Boleh Ustadz, silakan. Barakallahu fiik. Eh, Mohon maaf tadi ada pertanyaan dari Ibu Adis Skripi ya, insya Allah ya, setelah materi yang kedua Bu ya, insya Allah. Baik, materi kedua kita akan launching tentang, atau mungkin sebelumnya penasaran nih, gitu kan ya, penasaran nggak ya, bagaimana jurnal ini? Atau nanti di akhir nih, Mas Bintang? Oke, kita materi dulu ya, baru launchingnya diakhirkan di penghujung, baik itu jurnal maupun kalkulator insya Allah. Baik, bahasan kedua yaitu tentang kalkulator waris ya insya Allah. Dengan izin Allah, mohon doa dan support Bapak Ibu dan sahabat-sahabat. Ini upaya kita untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Baik, setelah kita menyampaikan tadi, menyiapkan profiling aset, berikutnya adalah adanya kalkulator waris. Ini bisa digunakan baik itu untuk planning waris, berarti belum ada kewafatan, ya, ataupun penetapan. Jadi bedanya kalau planning atau perencanaan berarti belum ada kewafatan, ya masih hidup. Kita bisa menghitung sejak dini. Kalau saya meninggal, siapakah ahli warisnya dan berapa masing-masing hak warisnya. Nah, kita akan memplanningkan. Nah, kemudian ketika ada kewafatan, ibu kita, ayah kita, atau pasangan kita, baru namanya penetapan. Nah, kita akan tahu gitu kan ya berapa syariat menetapkan bagian hak masing-masing. Baik, tapi ini kami prolog ya tentang kalau otoris ini jangan sampai salah paham ya. Baik.
dengan tagline dari dalil ke digital. Ya, karena kita masuk era digitalisasi, maka mau tidak mau ya kita harus tetap istilahnya itu mengikuti zaman yang ada. Baik, memulihkan syariat waris secara sistematis dan akurat. Yang terjadi di masyarakat, yang terjadi faktanya, kenapa kita buatkan ya edukasi, baik itu buku atau tabel atau buku saku atau training-training atau aktif faraid, ini semuanya berdasarkan dari realita yang ada di masyarakat, ya. Yang terjadi sengketa-sengketa waris tadi disampaikan di awal ya, banyak kasus yang berujung apa? Silaturahim terputus, gugatan hukum, dan bahkan menuju kepada kekerasan bahkan pembunuhan antar keluarga. Ini yang tidak kita harapkan. Jangan sampai silaturahim terputus karena mohon maaf sampai Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan apa itu? Memutuskan silaturahim, ya. Maka sambung silaturahim ya dengan benar bersyariat, terutama syariat waris. Yang kedua ada gugatan hukum, ya, ada anak gugat ibunya, ada adik gugat kakaknya, ya, ada ibu gugat anaknya bahkan gitu kan ya. Ini kan mohon maaf ya, istilahnya itu harusnya nggak terjadi ya secara etika gitu kan ya. Tapi kenapa terjadi? Akibatnya ini karena kita minim pengetahuan ya tentang syariat yang satu ini. Nah, ini masalah utamanya adalah berawal dari apa? Ketidakpahaman. Nah, maka jangan sampai kita ini alih saling menutup diri. Saya nggak mau lagi komunikasi, udah sebel lah, kita kan nggak mau diajak musyawarah. Tunggu dulu, kumpul bareng, ya, kita edukasi secara iman, kita edukasi secara ilmunya, kita sampaikan imannya, sampaikan ilmunya, pahalanya apa, ancamannya apa, dan sebagainya, sampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun diterima tidaknya urusan masing-masing. Kita nggak bisa memaksa. Wa ma'alaina ilal balag. Rasulullah dan Rasul yang lainnya itu tugasnya hanya satu, menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatnya menerima, ya itu pahala buat umat tersebut. Tapi ketika umatnya menolak, berarti akan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini penting ya kita edukasi diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar agar tidak buta tentang warisan ini. Apalagi sekarang udah musim digital, ya saling mudah gitu kan, nggak ada alasan lain untuk tidak tahu. Yang kedua adalah salah hitung. Nah, ya. Ini salah hitung, ini akibat juga fatal juga. Ya, mungkin manual hitungannya ketika menetapkannya salah, karena kadang kita ini gimana sih penanya? Ustaz, bapak saya meninggal, meninggalkan ibu, saya 5 saudara. Ah, jangan patokannya bukan ke yang nanya, tapi ke yang meninggal. Berarti mayit meninggalkan siapa? Istri dan anak-anak. Bukan meninggalkan ibu dan saudara, karena beda. Porsi istri dan porsi ibu itu beda. Porsi anak dan saudara itu beda. Makanya bahasa yang dipakai adalah bukan bahasa si penanya, tapi bahasa nasab ke si mayit. Ini siapanya si mayit? Yang nanya kan bilang, bapak saya meninggal. Meninggalkan ibu saya. Iya. Tapi kalau bahasa warisnya apa? Berarti suami yang wafat meninggalkan istrinya. Gitu ya. Baik, ini salah itu. Ada juga yang mengikuti tradisi. Udah bagi rata aja lah biar nggak ribet. Nah di sini ada juga yang mengatakan, mengklaim kalau mau berkah, kalau mau adil bagi rata aja. Justru keberkahan atau keadilan itu ada pada ketaatan, ada pada ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bicara waris ini, mohon maaf ya, kan dalam dunia akademik ya ada 3 komponen yang harus kita paparkan ketika ada sebuah keilmuan itu. Pertama adalah ada pengetahuan waris, syarat, rukun, dasar-dasarnya kita harus tahu. Ya, yang kedua keterampilan, ketika menghitung dan sebagainya, oke, sudah disiapkan kalkulatornya. Yang ketiga apa? Attitude-nya, ada adabnya nih. Bicara waris, bicara hitam putih, ya kan ya? Dapat ini tidak, ayah dan kakek, ayah dapat kakek enggak, itu hitam putihnya. Nah, tapi tolong ada unsur yang ketiga, apa? Etikanya, adabnya. Ternyata bahkan ayat adab ini Allah sebutkan sebelum bicara masalah waris. An-Nisa ayat ke-8. Di mana mengatakan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ya, ketika hadir saat pembagian waris,
kerabat-kerabat yang terhalang, kerabat-kerabat yang bukan ahli waris, kasihlah sekedarnya. Secara warisan kakek nggak dapat karena masih ada ayah. Secara waris cucu nggak dapat karena masih ada anak. Tapi secara adab Allah mengatakan kasihlah sekedarnya. Nah, di sini. Jadi belajar itu bukan hanya ilmunya saja, tapi ada adabnya, ada etikanya. Ya kan, berbagilah kebahagiaan itu. Karena kita dapat warisan tanpa keringat setetes pun. Di sana ada cucu, ada ponakan gitu kan ya, ada paman yang jauh gitu kan ya. Itu kan terhalang semuanya. Silakan berbagi. Nah, di sini ada adab-adabnya. Penting gitu kan ya. Baik biar tidak salah hitung dan tidak mengikuti tradisi. Baik. Waris bukan sekedar angka, ya. Ilmu waris adalah ibadah. Nah, maka ketika lihat angka-angka itu, jangan lihat angka-angka itu, tapi lihatlah zat yang telah menetapkan angka-angka itu. Ya. Siapa itu? Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Bijak. Allah sumber keberkahan menetapkan, terjun langsung menetapkan siapa dan berapa. Innallaha qad a'ta kulla bihaqqin haqqahu. Sungguh Allah telah menetapkan siapa yang berhak dan berapa bagian masing-masingnya. Penting ya, mengimani. Ini bukan sekedar angka-angka. Dan jangan komplain dengan angka-angka itu. Angka yang tertera dalam Quran itu pasti adil. Itu pasti benar dan tidak ada terjemahan lain. Setengah ya setengah. 2/3 2/3. Seperempat, seperempat, seperdelapan, seperdelapan. Gitu kan ya. Tidak ada makna yang lain. Tidak ada makna kedua. Seperempat itu maknanya apa, keduanya enggak. Itu sudah real, gitu kan ya. Ibarat seperti ini. Tentang angka-angka itu sama dengan bilangan sholat. Pernah nggak di sini Bapak Ibu komplain bilangan sholat? Subuh 2, kenapa sih 2? Nggak ada yang nanya tuh. Tapi kalau waris, itu sering saya ditanya, kenapa sih 2/1 lagi perempuan? Kadang saya heran. Ya, jangan sampai kita sebagai umat ini memilah-milah syariat. Ini adil, ini nggak adil. Ketika itu benar ayatnya, sahih hadis itu pegang kuat-kuat. Maka tadi tidak secara angka, tapi itu ibadah. Diuji kita ini. Tunduk nggak, taat nggak. Tapi di balik itu tadi ada apa? Ada etika. Kita putih syariat, kita lakukan, tapi di sana ada disertakan attitude-nya, adabnya. Di sini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Allah lebih shawab. Baik. Kemudian ketika belajar, ini tantangannya ya. Di SW ini ada banyak program, ada kelas hibah, kelas wasiat, kelas intensif waris, akademi faraid, 20 pertemuan ya, Masya Allah, luar biasa. Ini banyak gitu kan ya. Dan ya para peserta variatif gitu kan ya. Ada yang mencernanya dengan baik, ada yang sedang-sedang saja, ada yang wallahu alam ya. Maka kita bantu mempermudah tadi ya. Banyak istilah teknis gitu kan ya. Kemudian salah satu ilmu pertama yang dipakai umat, sistem hijab yang membingungkan dan sebagainya, ini beberapa tantangan. Maka insya Allah kita jawab dengan kalkulator ini. Oke. Kemudian kebutuhan zaman juga sama. Ya, kenapa kita luncurkan ini? Supaya hitungannya agak cepat, kemudian akurat, dan mudah dipahami. Ini yang kita harapkan. Namun mohon maaf, ya digitalisasi tidak boleh menghilangkan ruh fikihnya. Tetap ini hanya alat bantu, ya, bukan segala-galanya. Jadi mohon, ini bukan segala-galanya. Tetap kita harus belajar ilmunya. Ya, bisa jadi digitalisasi ini ada errornya. Ya, ada salah inputnya. Ketika inputnya salah, maka outputnya salah. Ya, masalahnya misalkan suami, tapi tulisnya bapak atau ayah, ya kan ya. Di kasusnya adalah istri, tapi yang inputnya ibu. Nah, ini kan ketika inputnya salah, ya outputnya salah juga. Maka jangan salah menginput. Baik, nah, kita akan masuk ya ke metode Yazida di kalkulator ini. Pertama adalah kita mulai dari pembahasan ahli waris utama. Ya, dari sekian ahli waris yang ada itu ternyata nggak semuanya. Hanya ada 3 golongan yang pasti dapat. Selebihnya waiting list. Itu sederhananya. Yang utama adalah pertama pasangan, yang kedua anak, laki atau perempuan, yang ketiga orang tua. Selebihnya waiting list. Cucu waiting list. Kakek nenek waiting list. Saudara, ponakan, paman sepupu waiting list. Nah, ini ahli waris utama. Yang kedua apa? Teori hijab atau menghalang. Ya, penghalang ini dilihat dari urutan posisinya.
Ada ayah, ada kakek. Maka jelas kakek terhalang karena ayah lebih dekat ke si mayit. Nah, itu ya. Ini yang ketiga adalah baru bagian pastinya berapa? Apakah setengah, 2/3, atau setengah, atau dua apa 1/6 itu kan ya? Itu setelah bagian menghijab tadi sudah kita lakukan. Baru jika ada sisa namanya asobah diberikan pada laki-laki yang terdekat. Nah, baru ke angka-angka. Nah, ini mungkin urutan-urutannya ya. Baik, ini ada beberapa apa eh, apa ya bukan berarti ini mengunggulkan yang enggak gitu kan ya. Kalkulator ini dari hasil analisa beberapa aplikasi juga yang masih belum sempurna. Jadi sifatnya kami menyempurnakan. Yang sudah ada sudah sangat-sangat bagus ya. Tapi ketika saya coba cek di beberapa kasus yang sifatnya kontemporer misalkan ya, ini belum dapat. Ada juga yang kekurangan dalil, maka kalkulator ini sifatnya menyempurnakan. Ya, kita nggak dari nol karena saya yakin para pendahulu pun sudah mulai bergerak, gitu kan ya. Hanya kita menambahkan yang kurang-kurangnya saja, ya. Mungkin kalau digambarkan, jika itu bangunan ada bolong kecil, itu SWI menyempurnakan bolong kecil tadi dengan batu bata merahnya. Kalkulator ini diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada fitur utamanya. Nanti saya demokan ya, insya Allah. Baik, itu mungkin ya gambaran untuk kalkulator ini. Yang pasti adalah kami mengajak pada Pak Ibu dan sahabat-sahabat, mari belajar waris dengan metode yang benar, ya. Kemudian gunakan teknologi dengan tanggung jawab syar'i, ya. Bersama Yazida atau SWI, kita jaga hukum Allah dalam keluarga. Jadi bukan hanya kalkulator saja, tetap ada pembelajaran. Jadi ketika input, Bapak Ibu sadar, ya, ketika ada error atau kesalahan bisa mendeteksi, oh ini salah nih, sistemnya error. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukan segala-galanya, tapi ini adalah hanya wasilah memudahkan dalam pembelajaran waris. Baik, eh barakallahu fiik. Saya coba menampilkan tentang jurnal dulu ya. Baik, jurnal profiling aset dengan kalkulator. Tapi sebelumnya mungkin Mas Bintang, apakah ada kesempatan untuk pertanyaan dari audien yang hadir? Atau langsung ke presentasi aplikasinya? Langsung presentasi Ustadz ya, karena keterbatasan waktu. Nanti untuk Oke, oke, pertanyaan-pertanyaan oke. Baik, baik, Kak. baik. Ya, sepertinya Pak Idrus mau nanya boleh nih dari raut wajahnya nih. Mohon maaf ya Pak Idrus ya. Ada Bu Herlin juga di sini ya, Masya Allah. Mas Fadli, Masya Allah. Baik, mohon izin untuk menampilkan jurnal profil aset. Ini belum sempurna ya, mohon sarannya jika ada saran, masukan insya Allah kita akan menampungnya. Begitupun yang kalkulator juga insya Allah ini juga persembahan untuk umat ya. Baik, ini. Ini. Baik, yang pertama dulu. Mana cara milihnya? Ini kalkulator ya. Risma, udah bisa? Atau yang lama dulu? Oke. Itu dulu ya. Berapa agak nih? Eh, Keluarga Sakinah 2026 ya. Voucher. Jurnal.
Baik, sudah tampil Pak Ibu? Ini jurnal portfolio asetnya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti Mas Bintang ya menyampaikan promosinya. Ini berbentuk aplikasi dan masing-masing user itu ada username dan password masing-masing. Ya. Baik, di sini ada beberapa fitur di sini. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini yang terdiri tentunya dari suami istri, ya, suami istri, nama lengkapnya siapa, istri nama lengkapnya siapa, status pernikahan, tuliskan yang sudah menikah ya, tanggal pernikahan. Ini penting ketika mohon maaf terjadi poligami atau nikah siri yang kedua. Ya ini menjaga aset pasangan supaya tertera di sini dari akad nikahnya. Nomor akta nikahnya juga silakan dicantumkan jika ada catatan khusus seperti misalkan perjanjian kawin atau nikah, silakan dituliskan di kolom catatan khusus. Ini untuk tata keluarga. Ya, untuk suami ini ada sini tampilan awalnya seperti ini. Dibaca dulu ya, jangan sampai dilewati nih. Prinsip syariah, warisan, hibah, dan hadiah tetap milik pribadi masing-masing meskipun diperoleh setelah menikah. Jelas ya? Berapa? 100. Oh, ini. Oh, ini. Baik. Ada tambahan? Mohon maaf nih, ada yang kelewat. Untuk di fitur keluarga, ini status pernikahan mohon diperjelas. Apakah sudah menikah, ataukah lajang atau belum menikah, single, ataukah cerai hidup, cerai mati, atau dalam keadaan rujuk. Ya, baik ini diperjelas status pernikahannya. Karena ini berdampak kepada kepemilikan aset dan konsekuensinya adalah waris ketika ada kewafatan. Jelas ya Pak Ibu ya? Baik, ini tadi ada tergolong, mohon maaf. Yang kedua adalah fitur suami. Ya, ini tadi disampaikan di awal bahwasanya ketika ada harta yang masuk pasca pernikahan, jika jalurnya lewat warisan, hibah atau hadiah, tetap milik masing-masing. Tidak termasuk harta gonogini. Nah, karena yang dipahami masyarakat, gonogini adalah harta yang timbul pasca pernikahan. Ya, walaupun itu hasil warisan karena hasil dari setelah pernikahan munculnya, maka dianggap gonogini. Nah, itu kan mohon maaf ini tidak benar. Nah, maka dilihat dari prosesnya tadi, jika prosesnya dari hibah, waris atau hadiah, maka tetap itu kuasa masing-masing, tapi tetap ujungnya akan diwariskan. Nah, di sini ada tambah aset ya. Nah, silakan ditulis di sini nama asetnya apa, ya, jenisnya apa. Ini kalau nama aset misalkan apa? Rumah, kan ya, rumah. Berarti jenisnya adalah ya rumah juga ya. Atau misalkan nama asetnya namanya apa? Innova. Innova. Ya. Jenisnya berarti apa? Kendaraan. Kan ya. Sumbernya apa? Nah, tolong nih ditulis sumbernya, apakah itu usaha pribadi ataukah warisan atau hibah atau hadiah. Karena ini berdampak. Ya, berdampak. Misalkan ini adalah usaha pribadi. Innova nih, misalkan ya. Berapa nilainya? Berapa nilai Innova nih? Belum punya nih. 400 juta misalkan ya. Oke. Betul nggak? 400 juta. Oke. Kemudian status. Nah, kalau tadi usaha pribadi berarti milik penuh. Nah, ini ada fitur-fitur lagi nih. Kalau Innovanya mau direncanakan wasiat, ya klik wasiat. Kalau sudah dihibahkan, ya klik sudah dihibahkan. Kalau diwakafkan, diwakafkan. Nah, jadi ini tolong dicatat gitu kan. Ini milik penuh ataukah ada rencana yang lain. Ini status penyaluran. Misalkan milik penuh, oke. Oke, milik penuh. Sertifikatnya silakan diinput. Silakan ini Innova. Misalkan tambah yang baru. Apa? Yang kedua misalkan villa.
ya. Villa ini berupa apa? Berupa ya berarti rumah ya. Ini ternyata villa ini warisan. Nah, warisan misalkannya nilainya sekitar berapa? Nilainya sekitar 1 miliar misalkan. Berapa tuh? 9 ya. Nah, kemudian milik status penyalurannya, misalkan villa rencana akan dihibahkan. Nah, penerima hibahnya siapa? Harus jelas tuh. Misalkan siapa? Istrinya dapat hadiah atau hibah dari suaminya. Nah, silakan. Ya, itu dicantumkan di awal. Oke, ini untuk suami. Begitupun harta istri sama, tidak jauh beda dengan yang suami tadi, tinggal ditambahkan aset istri apa saja. Misalkan ya ada kalung, ya kalung misalkan ya, jenisnya berarti dia di emas perhiasan. Sumbernya apa? Hadiah dari suaminya. Nilainya misalkan berapa? 100 juta misalkan. Nah, ini status penyalurannya milik penuh pribadi. Nah, ini punya istri kan? Sertifikatnya nggak ada. Cari yang lain, silakan ya dimasukin aset yang lainnya. Nah, jika ada harta bersama, nah ini harta bersama dalam fikih harta bersama bukan otomatis 50-50, tapi sesuai kontribusi dan kesepakatan. Nah, tolong sepakati itu berapa kongsinya. Nah, contoh di sini, contoh misalkan rumah atau iya rumah Cinere misalkan ya, rumah Cinere ya itu statusnya gabungan sama istri, ya kan? Nilainya 1 miliar misalkan. Porsinya berapa? Misalkan suaminya di berapa? 60. Istrinya di 40 otomatis. Ini jelas gitu kan ya. Ini sudah otomatis diperjelas di sini ketika ada harta bersama, ya rumah Cinere misalkan ya, ini gabungan sama istri, nilainya sekian, berarti porsi suami 60, istrinya 40. Nah, ini di harta bersamanya. Hutang dan piutang, tuliskan tuh, ya. Kewajiban hutangnya, ada nggak hutang? Dalam waris, hutang wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta. Jika hutang bersama, tentukan porsinya. Nah, ini ada taman hutang, silakan, ya kan ya. Apakah perorangan atau ke bank? Jenisnya apakah bersama ataukah pribadi suami atau pribadi istri, itu kan ya. Nilainya berapa? Jika itu bersama, maka kongsinya berapa? Contoh misalkan nih hutangnya ke bank, ya banknya KPR nih, ini bersama ya bersama suami istri, nilainya berapa? Nilainya 500 juta misalkan. 500 juta. Mohon maaf. Porsinya hutangnya suaminya 50-50 atau berapa? 40, 70 misalkan ya. Isi 30. Ini hutangnya, hutang bersamanya misalkan. Ada lagi hak piutang. Ya, hak piutang. Ini berarti ini aset tambahan kita nih. Aset yang dipinjamkan ke orang lain tetap dihitung sebagai kekayaan Anda. Jika kasusnya lancar, ya wajib dinilai dalam rupiah. Oke, tambahkan piutangnya berapa. Silakan ya diisi jika ada piutang. Oke. Ini baru kita lihat ringkasannya. Tadi piutang nggak ada misalkannya di ringkasan. Ini yang tertera seperti ini, ya. Atas suami sekian, istri sekian, hutang suami sekian, hutang istri sekian, wasiatnya ya, wasiat ini tidak ada tadi, enggak nuliskan wasiat ya, betul istri tidak ada. Silakan Bapak Ibu kalau berwasiat atau wakaf atau hadiah hibah itu pasti akan muncul data-datanya ya. Kalau misalkan langsung minta di apa? Di PDF-kan silakan, sudah disiapkan di sini ada Excel, ada PDF, itu sudah kita siapkan semuanya. Tinggal klik PDF-nya, tinggal kalau mau legalisasi di notarial, silakan. Oke, itu begini ya gambaran tentang jurnal profiling aset. Ya, yang kedua ini kita ada yaitu kalkulator waris. Ya, kalkulator waris.
Hah? Ini kehalang sama ini, kehalang sama Zoom. Biar dia ke atas gimana? Ini kan. Nah, kehalang sama ini. Ini ya. Oke. Ini kalkulator warisnya. Kalkulator waris Islami, hitung pembagian harta sesuai syariat dengan presesi. Apa presesi? Baik, di sini dimulai dari nama, ya. Kita misalkan Bapak Ali, ini ya. Total harta ada 7 miliar misalkan. Hutangnya ada 100 juta misalkan. Biaya jenazah menghabiskan 10 juta. Oke. Kemudian wasiatnya, jika ada wasiat, silakan tuliskan, misalkan wasiat 300 juta. Kemudian di sini jenis kelamin, tadi laki-laki pasti ya, Bapak Ali ini. Baru kita input ahli warisnya, siapa? Kalau tadi ketika input awal adalah laki-laki, berarti di sini yang muncul adalah jumlah istri, suami nggak muncul, karena ini yang meninggal suami. Istri berapa? Kalau 1, tulis 1, kalau 2, jujur saja. Anak kandung berapa? Misalkan anak kandungnya ada 4, yang laki-laki. Yang perempuannya misalkan ada 3. Ya. Orang tua masih ada enggak? Misalkan ibu masih ada, ayah enggak ada, misalkan. Ya. Kakek nenek, ya, kakek nenek enggak ada semuanya. Cucu belum punya. Saudara ada misalkan, yang kandung 2. Ya, yang perempuan kandung misalkan 3. Saudara seayah enggak ada, seibu enggak ada. Ponakan ada misalkan ada 5 ponakan. Paman enggak ada, sepupu enggak ada. Oke, misalkan seperti ini, tinggal hitung waris. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Mana? Hah? Ini lihat hasilnya ada di bawah ya, hitungan warisnya. Total harta 7M, hutangnya 100 juta, biaya jenazah 10, berarti netnya 6 miliar 850 rupiah. Wasiatnya 3 juta, berarti warisan yang akan dibagikan sekitar 6 miliar 590 juta. Ya, ini dikurangi wasiat dan hutang, ya. Jadi wasiat ini setelah pembayaran hutang dan biaya jenazah, baru wasiatnya dikeluarkan. Kayak urutannya hutang dulu, kemudian biaya jenazah jika ada, baru wasiat, ya, maksimal di 1/3. Di sini ada nominal ya. Ini istri di angka 1/8, ini persentasenya, ini uangnya kalau dirupiahkan. Kemudian ada ibu, ya, ibu mendapatkan 1/6, ya, alasannya ada keturunan dan ada keturunan ya, si mayit punya anak. Ini porsinya dan ini presentasinya, ini nominalnya, ya. Lihat ibu ini lebih besar daripada istrinya, ya. Udah 4 anak laki-laki, ya. Ini bersama anak perempuan yang menjadi asabil ghair, mereka berbagi sisa warisan bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini sudah kan, tinggal nominal ini dibagi 4 anak, ya, 4 anak laki-laki. Begitu yang perempuan sama, sudah kita hitungkan nominal ini dibagi 3 anak. Adapun yang tidak tercantum di sini ada ahli waris yang terhalang yang mahjub, yaitu saudara kandung,
saudara laki kandung, perempuan kandung, ponakan itu semuanya terhalang. Nah, ini tidak termasuk kategori ahli waris karena ada anak laki-laki. Nah, kalau mau di-PDF-kan silakan. Oke, itu ya tentang kalkulator waris. Nah, silakan Mas Bintang. Mungkin ada komentar dulu dari Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ngasih komentar atau saran atau apa saja. Bu Herlin, boleh dijelaskan tentang bagian wasiat itu apa ya? Oke, wasiat itu adalah pesan harta yang ditujukan kepada selain ahli waris. Ya, misalkan ada anak angkat, ada anak adopsi, atau ada anak bawaan, atau ada anak apalagi susuan yang bukan termasuk ahli waris itu bisa mendapatkan wasiat. Nah, maka dituliskan, makanya di program aset yang di jurnal tadi pertama, Ibu tuliskan wasiatnya ke siapa peruntukannya. Nah, kalau di kalkulator itu hanya angkanya saja. Di profiling aset itu ada kejelasan ke siapa tertujunya dan berapa nominal atau bagiannya. Maksimal di sepertiga. Ya, ini solusi ya, solusi bagi kasus seperti anak hasil zina, anak luar nikah itu kan nasabnya ke ibunya. Ketika bapaknya meninggal, itu nggak bisa mewarisi. Maka solusi awal ketika hidup bapak ini, silakan berwasiat untuk anak di luar nikah tadi. Ya, jangan ditutup-tutupi itu, ya kan ya. Itu diwasiatkan boleh karena anak hasil zina itu tidak bisa mewarisi ayah biologisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi komentar mungkin dari Pak Idrus, silakan Pak Idrus. Apa nih komentar hari ini Pak Idrus untuk dua produk kita ini? Silakan Pak Idrus. Ya Pak Ustadz, ini saya agak terkendala masalah ini aja saat tadi yang istri ya. Misalkan tadi kan ada istri di kalkulator waris. Ini kan yang di lapangan ya, fakta di lapangan terkadang mereka yang berpoligami tapi gimana ya, tidak ada aspek legalitasnya itu nih Ustadz nih yang agak khawatir saya. Cara Baik, menerapkan gimana Ustadz? baik. Makanya sekarang yang lagi viral tuh KUH perkawinan yang baru Pak ya. Iya, Di iya. mana ya pasal poligami dan nikah siri yang ilegal itu dipidana 6 tahun. Ini tapi ada juga respon dari MUI ya, karena banyak juga tuh para pejabat yang secara birokrasi agak susah kalau poligami gitu kan ya. Iya. Akhirnya mereka nikah siri dengan cara-cara tersendiri gitu. Ini satu sisi melindungi hak perempuan, sisi lain mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan tadi. Maka penting namanya isbat nikah, Pak. Ya, ketika ada poligami, nikah siri, setidaknya Bapak Ibu yang melakukan nikah siri tadi lakukan isbat nikah di KUA untuk melegalisasi pernikahan yang kedua ini. Ya, kalau sudah terjadi Kendalanya pernikahannya, Ustadz, mohon izin, kendalanya kan isbat nikah itu terkadang istri yang pertama ini yang sah kan menolak nih Ustadz ya, menolak ya. betul, betul. Sementara perkawinan itu kan sudah terjadi, apalagi dia juga sudah punya anak. Ini gimana Ustaz dalam kacamata syariahnya nih, Ustaz? Apakah tetap kita bagikan dia sebagai hak waris atau bagaimana Ustaz? Izin, Ustaz. Baik, kalau bicara syariat, ini bukan bicara dari sisi perempuan ya. Bicara syariat, jika pernikahan tersebut sah secara syariat, ya legal. Begitu besar negara tadi, itu kan ya, ada catatan, ada cacat gitu kan secara negara. Namun ini tidak menghalangi dari hak waris pasangan tersebut dan anak tersebut. Ya tetap pasangan dari nikah siri dan anak dari hasil pernikahan siri, tapi sirinya yang legal ya. Karena ada siri yang ilegal. Kalau yang legal ini adalah syarat rukun terpenuhi, ada wali, ada saksi, dan walinya wali benar, bukan wali-walian. Nah, karena ada yang ilegal. Yang ilegal ini dia nyewa wali, ya hanya ada mengangkat wali hakim pada wali nasabnya masih ada. Nah, itu nggak boleh seperti itu nih. Dengan mensiasati dan sebagainya. Nah, ini ilegal. Kalau ilegal, khawatir masuk ke menjerumus pada perzinahan tadi. Maka tetap ini kan pernikahan tadi legal secara syar'i, ya walaupun dengan negara tadi ada cacat sedikit ya dengan dokumentasi legalisasi aja. Nah, maka segera tadi isbat nikah. Nah, imbasnya pada syariat, pernikahan dari siri tadi, pasangan dan anak-anak itu berhak mewarisi
harta suami atau ayah ini secara syariat. Bicara tadi penolakan dari pihak istri pertama, itu mungkin perlu edukasi iman dan hati sayang, atau mungkin di sini ada ketidakadilan dalam nafkah atau apa, silakan dengan. Tapi ini bicara syariat yang sudah terjadi pada pernikahan kedua ini, ya, tidak gugur akibat tadi penolakan dari istri ini. Maka penting, maka undang-undang tadi itu melindungi hak istri juga. Jangan sampai suami ini seenaknya, gak gampangin aja nikah siri. Tapi lihat, nikah poligami itu kan dengan syarat mampu, Ini dalam artian istri pertama sudah kita dapatnya dimanjakan pula, diratukan pula, Ini masa jangan sampai kita ini poligami ini hanya maunya saja, tapi mampunya nggak ada, Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Idris ya, mohon maaf. Baik, Baik, ada terima lagi kasih Pak tadi? Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Bu Adiski silakan Bu. Bu Adiski ada? Masih ada? Bu Adiski Rifki masih bergabung nggak? Oke, saya serahkan ke pembicara. Silakan Mas Bintang. Baik, Ustadz, terkait beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hendra ya, Ayah Bunda, tentang launching inovasi terbaru dari Syariah Waris Indonesia, Ayah, Bunda, dan sahabat waris sekalian, izin menginformasikan bahwa aplikasi Yazida sudah dapat digunakan dengan harga normalnya 349.000 saja untuk lisensi 1 tahun, seperti itu. Dalam satu lisensi tersebut, Ayah, Bunda, dan juga sahabat waris sekalian bisa langsung mendapatkan 2 aplikasi sekaligus, yaitu Jurnal Profiling Aset dan juga Kalkulator Waris Yazida. Nah, khusus pada momentum pada hari ini, yaitu launching dari 2 produk tersebut, kami memberikan harga spesial atau harga potongan sejumlah 300.000 saja. Yang tentunya sangat sayang ya, Ayah Bunda, kalau apabila dilewatkan begitu saja. Dan perlu kami sampaikan juga untuk perpanjangan lisensi di tahun berikutnya, Ayah Bunda dan juga sahabat waris bisa menghubungi tim Syariah Waris Indonesia, seperti itu. Sebagai catatan penting, harga launching ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2026 saja. Kami ulangi, untuk harga launching ini hanya berlaku hingga tanggal 17 Januari 2026 saja. Jadi harga akan kembali normal di harga 349.000 setelah harga launching, seperti itu. Silahkan Ayah Bunda dan juga sahabat waris kalian bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena aplikasi ini sangat membantu dalam pencatatan aset dan perhitungan waris yang praktis, akurat, dan sesuai syariah. Seperti itu. Apabila ini mungkin ada beberapa Ayah Bunda dan juga sahabat waris yang bertanya, kira-kira nanti untuk pembelian produknya lewat mana? Baik, untuk pembelian produknya bisa menghubungi di 0816 333 599. Bisa dicatat ya Ayah Bunda dan juga sahabat waris kalian di 0816 333 599. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk potongan harganya sampai dengan tanggal 17 Januari saja. Seperti itu. Mungkin itu saja. Ustadz ada tambahan barangkali karena Mas mengingat Bintang mau waktu tanya kita dong, juga. Mas Bintang, izin mau bertanya. Tadi kalaupun kita beli itu nanti kita dapatnya langsung aplikasi kita download atau kita melalui apa app Store gitu, ada Mas Bintang? Bagus. Untuk pertanyaannya dari Bapak Idrus ya, terkait pembeliannya nanti ada Bapak ketika menghubungi nomor yang sudah tertera tadi dapat dapat diakses melalui link Bapak. Jadi nanti dari tim Syariah Waris Indonesia akan memberikan Oh, link kami dapat dan linknya juga ya. linknya Kami dapat ya. Oke, siap, siap. menggunakan password. Passwordnya nanti hanya Bapak yang tahu gitu. Jadi setiap akun akan diberikan password dan juga username. Kemudian untuk perpanjangan 1 tahun lisensinya dapat menghubungi tim dari Syariah Waris Indonesia. Seperti itu Bapak. Oke mungkin karena Kalau waktu link kita tadi, juga. link tadi itu Pak Bintang, link tadi misalkan saya beli nih ya, satu link saya kan dapat nih ya. Saya Ya, sudah punya itu ya, link tadi punya sendiri gitu kan. Itu masanya sampai dengan 1 tahun ya. Itu link tersebut hanya buat saya saja ya, tidak bisa distribusikan lagi ke pihak lain ya. betul Bapak. Oh, Untuk siap. pembeliannya itu satu produk hanya untuk satu akun saja. Tidak bisa Oke, diakses siap, siap. dari handphone atau user yang lainnya. Seperti itu. Oke, siap, siap. Nah, makasih Mas Bintang. Sama-sama. Mungkin ada yang lain dari Ayah Bunda atau sahabat waris yang lain terkait pembelian produk kita.
karena mungkin juga waktunya sudah memasuki, insya Allah habis ini masuki waktu zuhur ya. Jadi akan segera kami tutup untuk launching perdana kita pada siang hari ini, seperti itu. Jadi perlu ditekankan lagi ya, ayah bunda dan juga teman-teman sekalian, sangat amat disayangkan kalau dilewatkan begitu saja terkait harga kita masih harga promo di harga 300.000 saja seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain barangkali masih belum bisa ditampung, Afwan ya, nanti bisa diinformasikan di lewat grup seperti itu. Nanti akan coba dijawab oleh tim dari Syariah Waris Indonesia. Mungkin itu saja Ustadz Hendra dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dan juga meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas semua tingkah laku dan juga ucapan yang mungkin kurang berkenan dari ayah bunda dari saya terkait untuk ayah bunda dan juga para peserta. Mungkin itu saja dari kami, tim Syariah Waris Indonesia. Semoga produk launching terbaru kita bisa bermanfaat untuk ayah bunda dan juga seluruh tim Syariah Waris Indonesia. Mungkin itu saja kita akhiri pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bintang pamit undur diri melalui tim Syariah Waris Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Barakallahu Bintang, fiik. terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz Hendra, terima kasih Ustadz. Mohon doanya dan supportnya insyaallah. Barakallahu fiik. Mohon pamit.